Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Semoga teman-teman dimanapun berada bersama dengan keluarga baik-baik saja. Dan kita akan ngobrol bicara tentang hasil pertandingan dari uji coba pertama yang dimainkan tim asuhan Shin Tae-yong. Ini tim U23 kita yang dipersiapkan ke Piala Asia, putaran final di Qatar 15 April sampai 3 Mei yang akan datang. Nah, pada tanggal 5 kemarin, waktu Dubai atau dini hari 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, masuk di tanggal 6, Rizky Ridho dan kawan-kawan bertarung di uji coba melawan tim U23 Arab Saudi. Hasil pertandingan, mungkin teman-teman juga sudah bisa mengetahui bahwa kita kalah dengan 3-1 dari Arab Saudi. Dan gol satu-satunya Indonesia ke gawang Arab Saudi itu diciptakan oleh pemain belakang Komang Teguh, itu di menit ke-31. Nah, ini pertandingan uji coba saja. Di mata STY mungkin saja dia kurang puas. Tetapi karena ini banyak pergantian pemain, STY mencoba semua pemain. Ya, dia juga mengetes ya kebugaran, melihat kondisi pemain ketika datang pada tanggal 1 kemarin di Dubai dan 4 hari kemudian bermain melawan Arab Saudi. Jadi dia masih akan mengevaluasi hasil pertandingan melawan Arab Saudi ini untuk kemudian pasti ada perubahan ketika akan menghadapi Uni Emirat Arab di uji coba berikut pada tanggal 8 April yang akan datang. Kalau melihat dari komposisi pemain yang ditampilkan di starting 11 bagi tim U23 kita melawan Arab Saudi, itu dia memainkan Adi Satrio di bawah Mistar dengan 3 bek langsung dicoba. Bek tengah dipimpin oleh kapten ke-11 Rizky Ridho, ada Komang Teguh, ada kemudian dengan Muhammad Ferrari. 2 pemain yang bermain di sisi flank ditempati oleh Rio Fahmi di kanan dan Doni Tri yang ada di kiri, dengan 2 gelandang Arkan Fikri bermain dengan Ivar Jenner. 3 di depan, pasti nomor 9 ada Ramadan Sananta, ada Witan Sulaiman, dan juga di flank ada Rafael Struik. Itu yang ada di komposisi 11 pemain pertama yang kemudian ya dari babak pertama sampai babak kedua banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh STY. Tentunya dianggap ini penting karena dia ingin mengetahui bagaimana performa setiap pemain di uji coba ini. Yang dibutuhkan di sini kan bukan soal kalah menang, tetapi harus melihat ya komposisi terbaik dan kemudian bagaimana pemain performanya untuk tampil secara individu di lapangan dan juga kerjasama tim secara menyeluruh. Ya, boleh saja mungkin sedikit tidak puas dengan hasil ini, tetapi STY melihat bahwa memang masih banyak ya kelemahan-kelemahan yang harus ditambal, ya terutama di jantung pertahanan. Ya, ketika Elkan Bagot tidak bisa hadir karena cedera, belum hadirnya juga Yasin Hobner ya yang masih ditahan sementara oleh Cerezo Osaka, dan Nathan Cho juga yang tidak bisa datang. Ini memang agak mengkhawatirkan di belakang ya, sehingga kita hanya punya stok 3 pemain tadi itu, Ferrari, Komang, dan Ridho, walaupun ada kabar terakhir bahwa Komang akan ikut menyusul didatangkan untuk menjaga keseimbangan di jantung pertahanan. Tapi apapun itu, bagi STY ini sangat penting ya untuk uji coba melawan Arab Saudi, karena Arab Saudi juga ingin melihat juga penampilan tim mereka di saat akan menghadapi Thailand, karena mereka dalam satu grup dengan Thailand, sehingga mereka memilih melawan dengan Indonesia dalam pertandingan yang tertutup di Stadion Zeven di kota Dubai ini, karena Arab Saudi selain dengan Thailand kan ada Irak dan Tajikistan, sementara kita dengan Qatar, ada Australia dan Yordania bergabung di grup A. Kalau Arab itu di grup C. Nah, sebelum menghadapi Qatar, ya kita akan melakukan 2 laga penting di uji coba ini, sehingga STY perlu untuk mendapatkan tim terbaik yang akan dia pakai menghadapi Uni Emirat Arab pada tanggal 8 yang akan datang. Nah, dari sinilah STY sudah bisa melihat ya apa yang dia akan mainkan nantinya untuk menghadapi Uni Emirat Arab, karena
tim yang melawan Uni Emirat Arab inilah yang menjadi cikal bakal untuk ditampilkan melawan Qatar di laga pembuka Piala Asia U23, yang dimana kita tahu bersama Qatar sebagai tuan rumah, dan ini pertandingan yang sangat penting, krusial bagi Indonesia. Jika kalah akan menyempitkan peluang kita untuk bisa lolos dari fase grup. Makanya kita tidak boleh kalah melawan Qatar di pertandingan pertama, paling tidak dengan hasil imbang sudah merupakan satu hasil yang bagus sebelum kita berpikir dalam pertandingan kedua pada tanggal 18 April menghadapi Australia, dan terakhir kita akan jumpa dengan Jordania pada tanggal 21 April yang akan datang. Nah, kita akan saksikan, akan tunggu ya bagaimana perkembangan ke depan dengan kondisi tim yang ada saat ini setelah melalui pertandingan pertama di mana kita kalah dengan 3-1 melawan Arab Saudi. Ini pasti akan dijadikan suatu bahan yang baik bagi STY ya untuk melihat mengevaluasi seluruh penampilan performa dari tim U23 kita. Banyak yang dilakukan, coba-coba ya di semua pemain, di semua lini tentunya, sehingga dia punya kerangka tim yang baik untuk menyambut menyongsong Piala Asia U23 nantinya, karena ini pertama kali bagi Indonesia hadir di Piala Asia sejak di pertandingan 2013 yang lalu, dan tentunya STY sudah membuat sejarah membawa tim ini lolos dari fase kualifikasi ya grup di Stadion Manahan Solo pada September tahun lalu, dan inilah saatnya kita dituntut untuk bisa mengukir sejarah lolos dari fase grup masuk ke babak 8 besar sesuai dengan kesepakatan STY dan Ketua Umum Pak Erick Thohir ketika akan membawa tim ini ke 8 besar. Dan di sini juga semacam dalam tanda kutip ya pertaruhan bagaimana STY untuk bisa diperpanjang ke depan sebagai seorang pelatih. Bahkan STY menaruh harapan yang luar biasa terhadap tim ini. Kalau sampai lolos ke babak 8 besar, bukan tidak mungkin akan mengintip bisa maju ke semifinal. Karena semifinal itu peluang kita cukup besar untuk bisa hadir di Olimpiade musim panas, karena ada 3 tempat teratas menjadi milik untuk bisa langsung lolos, sementara peringkat keempat akan melakukan babak playoff dengan wakil dari Afrika Selatan untuk bisa maju ke Olimpiade di Paris. Nah, siapa tahu tim kita bisa terus melaju. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.